Messi bukan pemain Barcelona lagi. Resmi mulai pada tanggal 1 Juli ini, Messi bukan pemain Barcelona lagi. Diketahui kontrak Messi telah berakhir pada tanggal 30 Juni kemarin. Sang presiden Barcelona yakni Joan Laporta mengungkapkan bahwa Lionel Messi belum memperpanjang kontrak sehingga berstatus pemain bebas transfer. Dengan tidak lagi terikat kerjasama bersama Barcelona, Lionel Messi bisa bermain di klub manapun pada musim depan secara gratis. Dikutip dari Mundo Deportivo, Joan Laporta menyebutkan masalah keuangan klub jadi alasan Messi belum mendapatkan kontrak yang baru. Kendati demikian, Laporta juga mengatakan bahwa La Pulga memiliki keinginan untuk tetap bermain di Blaugrana pada musim datang. Diketahui Barcelona butuh menyeimbangkan neraca klub terlebih dahulu agar terhindar dari financial fair play. Isu Barcelona dan Messi tersangkut financial fair play ini pernah diungkapkan oleh Presiden La Liga Spanyol yakni Javier Tebas. Menurut Tebas, Barcelona perlu memotong gaji Messi dan juga pemain Blaugrana yang lain. Pasalnya saat ini gaji pemain Barcelona sudah melewati batas atau sudah melewati salary cap La Liga Spanyol. Resmi, Tottenham Hotspur tunjuk Nuno Espirito Santo sebagai manajer yang baru. Tottenham Hotspur resmi menunjuk Nuno Espirito Santo sebagai manajer baru mereka. Manajer asal Portugal itu didatangkan sebagai pengganti permanen dari Jose Mourinho. Upaya Tottenham untuk mencari manajer baru sudah berlangsung sejak akhir musim yang lalu. Sebelumnya Ryan Mason mengisi posisi kepelatihan secara sementara setelah Mourinho dipecat. Berdasarkan pernyataan resmi dari klub, Nuno mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun. Dan dengan kehadiran Nuno Espirito Santo, diharapkan dapat membuat Harry Kane dan kawan-kawan tampil konsisten di Liga Inggris sehingga dapat kembali ke posisi 4 besar. Giorgino Chiellini siap tempur melawan Belgia. Italia mendapatkan kabar baik jelang laga perempat final Euro 2021 yang akan digelar di Allianz Arena pada Sabtu mendatang. Mereka punya kans besar untuk memainkan pemain veteran yakni Giorgino Chiellini sejak menit awal. Bek Juventus tersebut mendapatkan kesempatan tampil di 2 laga pertama Italia dalam fase grup, yakni ketika Italia bertemu dengan Turki dan juga Swiss. Dan pada saat laga melawan Swiss, ia harus keluar terlebih dahulu lantaran mengalami cedera. Proses pemulihannya tidak berlangsung lama, namun saja pria berusia 36 tahun tersebut harus melewatkan 2 laga lainnya yang dimainkan oleh Glazuri yakni melawan Wales dan juga Austria. Chiellini cukup beruntung karena masih bisa beraksi di Euro 2021, sebab pada fase gugur, satu kesalahan bisa membuat mereka tersingkir. Syukurnya hal ini tidaklah terjadi ketika Italia bertemu Austria pada beberapa hari yang lalu. Timnas Inggris sekarang favorit juara Euro 2021. Status Inggris di Euro 2021 kini telah berubah. Sebelumnya mereka dianggap sebagai salah satu tim top yang akan membuat kejutan. Kini kejutan itu sudah terbukti dan Inggris jadi favorit juara. Selasa lalu Inggris menundukkan Jerman dengan skor 2-0 di babak 16 besar. Dan pada hari Minggu mendatang mereka akan menantang Ukraina di babak perempat final. Laju Inggris di Euro 2021 ini sejauh ini masih cukup stabil. Tapi baru kemarin setelah mengalahkan Jerman, mereka mulai percaya diri menjadi juara. Inggris punya modal aping, pemain komplit dan seharusnya boleh percaya diri untuk menjadi juara. Bahkan skenario fase grup saat ini seolah-olah dirancang supaya Inggris bisa melangkah sampai ke final dan menghadapi tim top di partai pamungkas nantinya. Jika berhasil mengatasi Ukraina di laga perempat final, maka Inggris akan bertemu dengan pemenang antara Ceko yang akan berhadapan dengan Denmark. Tentu saja di atas kertas, Inggris lebih difavoritkan dalam hal ini. Tersingkir dari Euro, Toni Kroos akan segera pensiun dari timnas Jerman. Toni Kroos dikabarkan akan segera mengumumkan pensiunnya dari timnas Jerman. Hal tersebut menyusul tersingkirnya Jerman di Euro 2021 usai keok dari timnas Inggris. Kekalahan di Wembley itu akan menjadi pertandingan terakhir Kroos bersama timnas Jerman. Bill melaporkan sang pemain akan segera mengumumkan keputusannya. Dalam laporan itu, Kroos sejatinya sudah memikirkan untuk pensiun dari timnas Jerman usai gagal total di Piala Dunia 2018 yang lalu. Kala itu Jerman tak mampu lolos dari fase grup, dan tragedi tersebut merupakan prestasi internasional terburuk Jerman dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. 2 tahun sebelumnya mereka juga gagal juara di Euro 2016 setelah tersingkir di semifinal. Diketahui Toni Kroos mulai debutnya untuk tim nasional pada tahun 2010 yang lalu dan telah mencatatkan 106 penampilan dengan koleksi 17 gol.
Torehannya bersama Jerman pun cukup mentereng ketika ia menjadi bagian juara ketika Piala Dunia 2014. Bukan hanya itu, Toni Kroos bahkan dianugerahi sebagai pemain terbaik Jerman 2014 berkat performa apiknya tersebut. Prancis tersingkir di Euro 2021, nasib Didier Deschamps masih aman. Deschamps pertama kali menangani timnas Prancis di tahun 2012 silam. Pada saat itu ia menggantikan Laurent Blanc yang pindah menuju PSG. Selama melatih Les Bleus, sejumlah prestasi apik dicatatkan oleh sang manajer. Salah satunya adalah memenangkan Piala Dunia 2018 yang lalu. Dan menurut laporan dari media Prancis, sempat beredar kabar bahwa Federasi Sepak Bola Prancis akan segera memecatnya. Ini dikarenakan timnas Prancis tersingkir lebih awal di Euro 2021. Diketahui mereka dikalahkan Swiss di babak 16 besar kemarin. Federasi Sepak Bola Prancis sendiri kabarnya mematok target yang cukup tinggi bagi Didier Deschamps pada Euro kali ini, sehingga kegagalan ini membuat Deschamps gagal memenuhi target yang ada. Dan menurut laporan tersebut, Federasi Sepak Bola Prancis masih mengampuni Deschamps pada kali ini. Ia akan diberi kesempatan untuk memperbaiki performa Prancis di Piala Dunia 2022 mendatang. Sang manajer diminta mampu membawa Prancis berprestasi di kompetisi itu. Jika gagal, maka kontrak Deschamps tidak akan diperpanjang lagi. Timnas Prancis sendiri sudah mengantongi satu nama pengganti bagi Didier Deschamps. Mereka akan mencoba Zinedine Zidane sebagai manajer Les Bleus yang baru nantinya. Inter Milan bersedia lepas Milan Skriniar. Inter Milan mengalami kesulitan finansial menjadi juara Serie A 2020-2021. Tak banyak membantu mereka meloloskan diri dari situasi tersebut. Jadi kini Inter Milan harus membuat pengorbanan besar. Inter Milan harus segera melepas beberapa pemainnya. Salah satu pemain yang disebut bisa dikorbankan Inter Milan adalah Milan Skriniar, karena diketahui sudah ada beberapa klub yang sudah mengincar servisnya. Dan kini Inter Milan dikabarkan sudah bersedia untuk melepas Milan Skriniar. Terlebih sekarang ini kontraknya di San Siro tersisa 2 tahun lagi. Dan Inter juga disebut sudah mematok harga jual bagi Milan Skriniar. Mereka siap melepasnya jika ada klub yang bersedia menebusnya sebesar 60 juta euro. Manchester United akan berikan nomor punggung ikonik kepada Jadon Sancho. Saga transfer Sancho dilaporkan telah sampai di babak akhir. Jurnalis kenamaan Italia yakni Fabrizio Romano mengungkapkan kalau Manchester United dan Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan soal nominal transfer dari Jadon Sancho ke Old Trafford. Diketahui bahwa Manchester United bersedia membayarnya sebesar 90 juta euro termasuk bonus. Sedikit lebih mahal dari yang dilaporkan oleh sejumlah pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Belum diketahui kapan Manchester United akan mengumumkan kedatangan pemain berusia 21 tahun itu secara resmi. Pihak klub telah sepakat memberikan nomor punggung 7 kepada sang rekrutan anyar tersebut. Diketahui nomor 7 adalah salah satu nomor punggung ikonik di Manchester United. Angka tersebut pernah dikenakan pemain-pemain yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah klub, seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan juga Eric Cantona. Diketahui sekarang nomor punggung itu sedang dikenakan oleh Edinson Cavani. Namun sepertinya penyerang berkebangsaan Uruguay tersebut tidak mempermasalahkan hal itu. Resmi Rafael Benitez jadi pelatih Everton. Everton akhirnya mendapatkan pengganti Carlo Ancelotti. Mereka baru saja menunjuk Rafael Benitez sebagai nakoda yang baru. Everton mengikat Rafael Benitez dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Bagi nakoda asal Spanyol itu, The Toffees jadi klub Liga Premier Inggris ketiga yang ia latih. Sebelumnya ia pernah menunggangi Liverpool, Chelsea, dan juga Newcastle United. Pengalaman ini pula yang membuat pemilik klub yakni Farhad Moshiri menunjuknya sebagai suksesor dari Carlo Ancelotti. Kembalinya Rafael Benitez ke Liga Premier Inggris memang menarik perhatian, apalagi klub yang dilatih sekarang adalah Everton yang merupakan rival abadi sekota Liverpool. Temui manajemen Liverpool, klub minta dibelikan Otavio. Penampilan Otavio sebelumnya sudah menarik beberapa klub besar Eropa, di antaranya Juventus dan AC Milan, dan kini Liverpool juga dikabarkan ikut tertarik untuk memboyong Otavio. Media asal Portugal itu menyebutkan Liverpool menilai Otavio akan cocok dijadikan sebagai pengganti Georginio Wijnaldum. Laporan itu juga menyebutkan negosiasi antara The Reds dengan pihak Porto berlangsung dalam tahap yang lanjut. Klub sendiri juga disebut sudah berminat untuk bekerja sama dengan Otavio.
Hal itu juga yang membuat Liverpool tak ragu mendekatinya, meski pemain berusia 26 tahun tersebut baru saja menekan perpanjangan kontrak pada Maret 2021 yang lalu. Liverpool juga disebut bisa memboyong Otavio dari Porto dengan seharga 34 juta pound saja jika mereka bergerak sebelum tanggal 1 Juli 2021. Dan jika melewati tanggal tersebut, klausul rilisnya kini berubah menjadi 51 juta pound.